Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman-teman semua, sahabat-sahabat sekalian. Kita bertemu kembali di Viral TV Channel, yaitu sebuah channel yang membagikan seluruh informasi yang bermanfaat semuanya, dan yang membagikan segala berita-berita terupdate terkait dengan pendidikan, kebudayaan, sosial, masyarakat, ekonomi, dan sebagainya. Dan kepada teman-teman semua yang belum subscribe, apabila bersedia, kami harapkan untuk sudi untuk menekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share agar kami tetap terus semangat untuk update video-video terbaru bagi kita semuanya. Oke, bagi teman-teman semua, kali ini kita akan sharing terkait dengan kunci jawaban, yaitu pembatik level 2. Bagi teman-teman semua, kita akan share secara lengkap dari soal 1 sampai 50. Jadi simak terus videonya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, langsung kita check it out. Baiklah, sahabat-sahabat semua, langsung kita kerjakan ujian akhir pembatik level 2 nya. Langsung kita menuju soalnya ya. Nah, di sini ada keterangan nama kuis ujian akhir level 2, durasi menit 75, jumlah soal 50, acak urutan soal ya, acak pilihan jawaban ya. Oke, langsung kita klik menu kerjakan kuis. Baik, kita langsung kita jawab soalnya ya. Ada beberapa alasan rasional mengenai pentingnya integrasi TIK dalam pendidikan dan pembelajaran. Salah satu rasional adalah TIK sebagai faktor karakteristik, yaitu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran ya. Jadi jawabannya adalah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran akan mempercepat proses tumbuhan paradigma. Ini dia ya. Dan akan TIK dalam pembelajaran akan mempercepat tumbuhan paradigma belajar. Yang kedua, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran mendukung beragam teori belajar. Jawabannya adalah aplikasi drill ya. Aplikasi drill dan praktis akan membantu. Ini dia, aplikasi drill dan praktis akan membantu pembelajaran kolaboratif sesuai tujuan belajar behavioristik. Oke. Kita masuk ke 3. Apabila guru memiliki pengetahuan tentang teknologi digital dan kemampuan memproses dan menerapkan strategi pembelajaran, maka guru tersebut berada pada ranah. Jawabannya adalah pengetahuan teknologi dan materi keilmuan ya. Nomor 4, pembelajaran abad 21 merupakan implementasi dari paradigma mampu Pembelajaran abad 21 merupakan implementasi dari paradigma pembelajaran aktif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Satu lagi. Kurang. Guru sebagai peserta belajar melakukan integrasi TIK dalam pembelajaran berbasis proyek, supaya jawabannya adalah poin-poin yang merupakan TIK sebagai supporting system. Oke. TIK sebagai supporting system mana ya?
pembelajaran. Mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan TIK. Mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan TIK. Oke. Nomor 5. Pada proses pembelajaran integrasi, TIK di kelas menganalisis kondisi. Oke, menganalisis kondisi permasalahan secara sistematik jawabannya ya. Yang keenam, poin-poin di atas merupakan manfaat pendayagunaan TIK pada aspek. Jawabannya adalah TIK sebagai supporting system ya. Oke. TIK sebagai supporting system. Ini untuk mempersingkat waktu kita percepat saja. Nomor 7. Maka aspek-aspek yang perlu Anda analisis untuk menemukan solusi atas permasalahan belajar adalah nomor 7, evaluasi diri, kemampuan pedagogis. Ini dia ya, evaluasi diri, kemampuan pedagogis, karakteristik peserta. Nomor 8, untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, maka lingkungan pembelajaran pun harus dipersiapkan agar suportif dan kondusif. Hal-hal yang termasuk lingkungan pembelajaran fisik adalah, jawabannya metode pembelajaran, media pembelajaran RPP ya. Oke, kita masuk ke nomor 9. Contoh pendayagunaan TIK dalam rencana aktivitas pembelajaran adalah menginventarisasi bahan ajar berbasis TIK. Nomor 10. Fitur pada portal Rumah Belajar yang menyediakan beragam bahan belajar digital berbagai format yang dapat diunduh secara gratis untuk belajar adalah, jawabannya adalah sumber belajar. 11. Jenis media apa saja yang terdapat pada fitur sumber belajar? Video, audio, konten berbasis web. Oke. Nomor 12, perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Mendaftar sebagai guru. 2. Mendaftar sebagai penyelenggara. 3. Mendaftar sebagai siswa. 4. Menyiapkan RPP, menyiapkan materi. Dan 6. Mengunggah RPP. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan pendidik sebelum mengunggah materi kelas maya adalah, jawabannya adalah 12. Jawabannya untuk nomor 12 adalah 2145. Oke. Ini dia ya, 2145. I2, I1, I4 dan 5. Nomor 13, bagaimana cara memanfaatkan laboratorium maya tanpa menggunakan akses internet? Jawabannya, login di fitur laboratorium maya dan klik tombol unduh lab maya. Oke. Login di fitur laboratorium maya dan klik tombol unduh lab maya. Nomor 14, apabila ingin melakukan aktivitas evaluasi hasil belajar mandiri, fitur apa yang dapat digunakan? Bank soal. Jawabannya adalah bank soal ya. Nomor 15, ada berapa kategori permainan yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas belajar melalui fitur Edu Game? Jawabannya 5. Nomor 16, salah satu model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk mempelajari materi terlebih dahulu melalui teknologi yang diberikan oleh pendidik sebelum pertemuan tatap muka adalah model pembelajaran. Nomor 16, jawabannya discovery learning. Kita masuk ke nomor 17. Pada model pembelajaran blended learning ada dua aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya pembelajaran, yaitu jawabannya adalah sinkronus dan asinkronus. 18. Salah satu prinsip dalam model pembelajaran berbasis elektronik
yang saat ini sedang populer adalah, jawabannya peserta didik dapat menentukan sendiri kapan dan di mana belajarnya, ya. Dapat menentukan sendiri waktu untuk menyampaikan materi dan tugas. Enggak ya. Jawabannya peserta didik dapat menentukan sendiri kapan dan di mana. Kapan, di mana, dan bagaimana belajarnya. 19. Rumah belajar memiliki fitur edu game yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk menerapkan salah satu model pembelajaran, yaitu jawabannya adalah game based learning. 20. Dalam penerapan model pembelajaran berbasis game, pembelajaran dapat diawali dengan titik-titik sebelum sesi bermain game dimulai. Jawabannya adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, ya, menjelaskan tujuan pembelajaran, storytelling, diskusi penugasan. Menjelaskan pembelajaran, diskusi penugasan, menjelaskan cara bermain. Ini dia salah satu. Nomor 21. Bu Ani melaksanakan pembelajaran kimia dengan bantuan TIK pada konsep titrasi asam basa. Siswa diminta mengumpulkan beberapa artikel tentang manfaat cuka dalam kehidupan. Setelah itu siswa akan membuat rangkuman dalam membuat poin penting dari bacaan tersebut dalam sebuah presentasi dan berkolaborasi. Apa tujuan dari strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ani? Jawabannya adalah membangun knowledge based society, ya. Ini hampir mirip-mirip sama semua jawabannya. Jadi kita lihat saja ujungnya, kemampuan berkomunikasi, mengelola informasi. Kemampuan memecahkan masalah. Enggak. Jawabannya adalah membangun knowledge based society, habits seperti kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, dan mengembangkan keterampilan. Enggak dia. Artinya kemampuan mengelola informasi. Ada ya. Enggak juga. Kemampuan informasi lalu mengubahnya menjadi pengetahuan. Ini dia ya. Kemampuan masalah sudah ada, kemampuan berkomunikasi ada, mengelola informasi. Oke, itu jawabannya. 22. Guru salam di SMA Negeri 1 Taliabu menjelaskan tentang cara membuat koloid, liofil, dan liofop kepada siswanya di kelas dengan memanfaatkan TV edukasi secara video on demand. Tahapan sintaks dalam pembelajaran ini adalah 22. Jawabannya adalah guru menganalisis RPP, mengidentifikasi ketersediaan. Hampir sama semua. Media pembelajaran lalu meminta siswa mengunduh konten. Siswa mengunduh konten, setelah itu siswa dapat menonton konten. Iya, jawabannya adalah yang A ya. Kita masuk ke 23. Pak Joko adalah guru mata pelajaran seni budaya. Pada pertemuan ini beliau akan menjelaskan tentang mengenal batik, garutan, dan teknik membuatnya kepada siswa di kelas. Dalam kegiatan tatap muka kali ini beliau akan memanfaatkan TV edukasi. Salah satu channel yang menjadi favorit siswa dalam mata pelajaran seni budaya adalah Lensa Nusantara. Menurut Anda, acara TV apakah yang dapat dimanfaatkan oleh Pak Joko bersama siswa di kelas? Jawabannya adalah Rumah Adat Cerdas. Ini soalnya panjang-panjang banget ya, teman-teman ya. Kita masuk ke 24. Untuk proyek sains tentang kehidupan di desaku, Aman dan Rahmat diminta oleh gurunya untuk melihat dan menonton video TV edukasi di YouTube. Dalam video ini mereka belajar tentang bagaimana menjadi kameramen. Mereka juga belajar tentang pengambilan gambar dengan sistem panning. Ada dua cara pengambilan gambar dengan teknik panning, yakni pan ke kiri atau pan ke kanan. Mereka juga belajar teknik tit up dan tit down. Jika kamu adalah bagian dari anggota kelompok ini, bagaimana cara kamu agar bisa membantu temanmu dalam kelompok agar mereka dapat memperoleh informasi ini secara lengkap dan benar? Jawabannya adalah buka YouTube TV edukasi, vokasi, pilih
menu broadcasting. Oke, jawabannya adalah yang ini ya. Pilih menu broadcasting. 25. Diberikan opsi cara pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pembelajaran, manakah dari cara pemanfaatan media pembelajaran di atas yang merupakan pemanfaatan media TV edukasi, kecuali jawabannya adalah melalui streaming. Oke. 26. Diberikan tahapan pemanfaatan TV edukasi dalam proses pembelajaran secara streaming sebagai berikut. 1. Melakukan analisis RPP. 2. Mengakses taman TV edukasi. 3. Identifikasi jadwal siaran TV edukasi. 4. Memberikan penugasan kepada siswa. Jawabannya adalah urutan tahapan pemanfaatan TV edukasi dalam proses pembelajaran secara streaming adalah nomor 26. Jawabannya melakukan analisis RPP, menganalisis laman TV. SPP mengakses laman TV edukasi. Oke. Nomor 27. Untuk menunjukkan gambar objek 3 dimensi kepada siswa tentang sel, Bu Nursin, guru biologi, membuat demonstrasi di kelasnya. Anak-anak sangat tertarik dengan media yang disajikan oleh Bu Nursin hari ini. Menurut Anda, jika pembelajaran yang sama akan kita sajikan oleh guru lain, maka aplikasi apakah yang dapat diberikan kepada siswa sebelum mereka mulai belajar? Jawabannya adalah M-edukasi. 28. Pak Suranto akan menjelaskan praktikum menggunakan virtual lab, namun ia mengalami kesulitan saat login ke aplikasi rumah belajar, khususnya mengidentifikasi layanan produk apa saja yang termasuk bagian dari mobile edukasi. Menurut Anda, apa saja yang termasuk layanan M-edukasi tersebut? 28. Jawabannya Sipakar, CKE, dan TV edukasi. Sipakar, CKE, dan TV edukasi. Ini dia ya. Oke, kita masuk ke 29. Dalam rangka mendukung proses pembelajaran, Pusdati menyediakan layanan pembelajaran berbasis streaming untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK berupa siar. Iya, Dek. Iya, Dek, bentar, Dek ya. Bentar aku ujian dulu apa ya, Dek, sekitar 5 menit ya. Untuk jenjang SMK berupa siaran dengan tema mata pelajaran masing-masing yang diangkat berdasarkan jadwal yang ditentukan. Layanan tersebut dapat diakses melalui laman aplikasi, kecuali jawabannya adalah aplikasi mobile TVA. Aplikasi mobile TVA. 30. Pak Iman adalah guru SMK jurusan pertambangan daerah 3T di daerah perbatasan Pulau Yoi, Papua. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita jawab ya. Untuk 30 jawabannya adalah TV Edukasi News on Action. TV Edukasi News on Action, POD ya. 31 jawabannya adalah mendorong dan meningkatkan motivasi. Mendorong dan meningkatkan motivasi peserta didik. Mendorong dan meningkatkan motivasi. Oke, kita langsung masuk ke nomor 32. 32 jawabannya adalah menguji Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman semua. Kita langsung masuk ke nomor 32. Jawabannya adalah menguji larutan asam. Menguji larutan asam. 33 jawabannya penentuan ide, analisis sasaran, penugasan GBM. Penentuan ide ya. Ini ide, analisis sasaran, penyusun GBM, penyusun JM, sasaran. Tuh, ini kok sama ya? Oh, beda ya.
Oke, langsung ke 34. 34 jawabannya adalah mixing. 35 jawabannya adalah sebagai konsep dasar arah dan acuan video pembelajaran. 36 jawabannya adalah mixing editing ya, mixing editing preview. Uji coba preview. Oke. Nomor 37 jawabannya Camtasia. Nomor 38 jawabannya Powtoon. Nomor 39 jawabannya editing. Nomor 40 jawabannya adalah preview ya. Preview. Nanti bisa dibaca-baca lagi teman-teman ya untuk modul-modulnya. 41 jawabannya PJJ. Ini adalah untuk mempersingkat waktu saja karena takutnya masih ada yang kegiatan-kegiatan yang lain yang akan nanti keburu waktu ya. Jadi kepada teman-teman semua silahkan nanti dibaca lagi modulnya, dan ini hanya sekedar pembacaan secara singkat ya karena takut nanti habis waktu. 42 jawabannya adalah pendidikan. 43 jawabannya strategi komunikasi. 44 jawabannya user friendly interface. Oke, 45 jawabannya mendorong siswa bersantai-santai. Nomor 46 jawabannya penetapan kemampuan siswa. Nomor 47 jawabannya rutinitas. Oke. 48 jawabannya karakteristik siswa. Nomor 49 jawabannya ABC. ABC ya. Oke. Nomor 50 jawabannya adalah ACDF. Oke. Kalau sudah siap langsung kita klik submit. Anda yakin akan mengumpulkan sekarang? Oke, saya yakin. Berhasil. Jadi kita sudah berhasil untuk mengerjakan kuisnya. Dan mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya bagi teman-teman semua, dan apabila ada kesalahan dan mungkin ya videonya ada yang suara-suara yang mengganggu atau sebagainya, ya harap maklum ya teman-teman ya, harap maklum karena memang dalam kondisi lagi berjualan setiap hari. Jadi kepada teman-teman semua mudah-mudahan kita tetap sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.